untuk bagian ground sudah. Sekarang tinggal kita solder untuk kaki plus dan minnya. Oke, jadi tinggal kita solder kaki plus sama min. Biasanya tinggal kita solder kaki ujung dan ujungnya saja. Biarkan saja untuk kaki tengah, tidak usah dilakukan penyoleran. Kita hanya cukup solder di ujung kanan dan ujung kirinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Tepat di depan saya, di sini saya punya sebuah speaker portable seperti ini, dimana untuk speaker portable ini tidak bisa di charge, atau ketika kita charge tidak ada tanda-tanda bahwa ada suplai masuk ya. Oke, seperti apa kasusnya? Sekarang kita coba charge. Oke, dan ini tidak ada lampu indikator yang nyala, menandakan bahwa suplai tidak masuk. Oke, untuk memperbaikinya, di sini kita harus membongkar terlebih dahulu. Dan biasanya baut ada di balik tutup speakernya. Di sini saya menggunakan obeng kecil seperti ini untuk membuka tutup speakernya. Oke, dan di sini terdapat beberapa lubang, dimana setiap lubang ada bautnya. Berarti kita harus lepas semua bautnya. Oke, ini kondisinya sangat kotor sekali. Di sini ada 6 baut dan sudah saya lepas semua. Lantas kita buka masing-masing tutup bagian samping. Oke, di sini masih terdapat beberapa baut. Saya rasa ini harus dilepas juga.
Oke, semua baut sudah dilepas. Kita coba buka. Dan sekarang casingnya sudah bisa dibuka. Ternyata untuk speaker ini tidak dibaut, hanya di press sama karet ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk modulnya, apa yang menjadi masalah sehingga modul ini tidak bisa di charge. Saya cek dulu untuk konektornya. Oke. Dan ternyata ini ada masalah di konektor USB nya atau konektor chargernya. Jadi untuk konektornya ini tidak nempel, mungkin keangkat ketika dilakukan charging. Oke, saya akan coba solder ulang dan mudah-mudahan ini tidak perlu dilakukan penggantian konektornya. Oke, jadi kaki-kakinya tidak nempel. Jadi kita lakukan solder ulang. Jadi untuk konektor chargernya, yang pertama kita cek dulu, pastikan kaki-kakinya masih ada. Kalau masih ada, ini tidak perlu dilakukan penggantian, hanya kita perlu melakukan penyolderan ulang. Dan pastikan juga kaki-kakinya pada nempel sempurna sebelum dilakukan penyolderan. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, kakinya agak sedikit ke atas ya. Oke. Oke, dan kita tekan-tekan ya sampai kakinya benar-benar nempel sempurna. Dan yang terakhir untuk bagian ground, kita kupas dulu untuk PCB-nya agar ketika dilakukan penyolderan ulang bagian ground akan lebih kuatnya, karena bagian ground inilah yang berfungsi untuk menopang ketika dicolok chargernya. Oke, bagian ground sudah sedikit dikupas. Sekarang kita lakukan penyolderan. Kita lakukan penyolderan di bagian ground ya,
atau bagian bodi dari konektornya. Oke, untuk bagian ground sudah. Sekarang tinggal kita solder untuk kaki plus dan minnya. Oke, jadi tinggal kita solder kaki plus sama min. Biasanya tinggal kita solder kaki ujung dan ujungnya saja. Biarkan saja untuk kaki tengah, tidak usah dilakukan penyoleran. Kita hanya cukup solder di ujung kanan dan ujung kirinya saja. Jadi untuk kaki-kaki ini tidak perlu kuat-kuatnya lakukan penyolerannya, yang penting nyambung saja. Karena untuk memperkuat konektor ini sudah kita lakukan penyoleran di bagian ground atau di bodi konektornya. Jadi saya rasa itu sudah cukup mengikat konektor dengan PCB. Sedangkan untuk bagian plus dan min ini yang penting nyambung saja. Karena ini kecil, kita tidak perlu memberikan timah yang terlalu banyak. Jadi di sini saya hanya pakai sedikit timah di ujung mata soldernya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita cek lagi untuk memastikan kaki konektornya nyambung dan tidak terjadi short. Oke, saya rasa sudah. Sekarang kita coba lakukan charging. Oke, dan sekarang nyala, menandakan bahwa supply sudah masuk. Oke, dan ini nanti saya akan biarkan dulu untuk dilakukan charging, mungkin sekitar 15 sampai dengan setengah jam, baru nanti saya akan coba dan dirapikan ya. Oke, dan ini kurang lebih sekitar sudah 20 menit saya charge. Setidaknya baterai sudah mulai terisi. Sekarang saya akan coba hidupkan dulu untuk memastikan ini sudah berfungsi.
Oke, dan ini sudah nyala. Berarti untuk proses perbaikannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita rapihkan lagi. Dan proses selesai. Oke, dan untuk bagian tutupnya ini sangat kotor sekali. Kita bersihkan dulu dan nanti kita tutup lagi. Oke, dan ini sudah normal, di charge, bisa nyala, dan juga baterainya terisi ya. Oke, dan ya itulah proses perbaikan speaker portable merek JBL, dan masalah hanya terdapat di konektor chargernya saja. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar.
Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.